Perkenalkan, nama saya Ariel Rodjana dengan NIM 68202091 yang akan mempresentasikan penerapan transaksi berbasis web pada warung kopi Klotok Noms Order Salatiga dengan nama aplikasi tersebut Noms Order. Untuk latar belakangnya tersendiri, transaksi yang kami buat ini adalah transaksi dalam web yang dilaksanakan dan bisa dilakukan pembayaran secara cash dan cashless, di mana customer bisa memilih pembayaran secara cashless. Di dalam cashless tersebut terdapat OVO, ShopeePay, dan yang lain-lainnya. Lalu permasalahan yang kami temui di dalam warung kopi Klotok Nomesnya ini, segala yang dilakukan di dalam warung kopi Klotok ini masih melakukan sistem manual. Dengan itulah maka akan menciptakan antrian yang lama. Lalu ada juga customer yang tidak membawa uang cash, karena pada era sekarang customer pasti berpikiran bahwa di setiap kafe-kafe sudah melakukan atau menerapkan pembayaran secara cashless. Lalu tidak bisanya melakukan split bill. Untuk keunggulan dari aplikasi ini sendiri yaitu menu akan selalu dapat dilihat dan dipantau 24 jam oleh customer. Lalu bisa melakukan pemesanan dari sebelum datang ke tempat dan tidak ada antrian pembayaran. Untuk tujuan dan manfaatnya, pertama, mengembangkan sistem transaksi menjadi lebih mudah. Yang kedua, mudah dalam pengaksesan dan pengembangan. Yang ketiga, membantu kasir dan customer dalam melaksanakan transaksi. Untuk sasarannya, customer dan kasir dipermudah. Customer 24 jam dapat melihat menu dan metode pembayaran. Lalu yang ketiga, pengelolaan transaksi penjualan lebih dipermudah kembali. Untuk solusi, aplikasi Noms Order adalah aplikasi yang lebih cepat dan efisien untuk warung kopi Klotok Noms Order. Lalu yang kedua, membuat metode pembayaran secara non-tunai. Dan yang ketiga, lebih mudah untuk melihat laporan-laporan dari Noms Order sendiri. Untuk software dan hardware, untuk software sendiri, minimum spesifikasi software kasir dan customer yaitu OS Android 5.0 Lollipop dengan CPU Qualcomm Snapdragon 410 1,2 GHz dengan minimum RAM 512 MB dan GPU Qualcomm Adreno 306. Untuk hardware sendiri, customer bisa menggunakan handphone atau desktop seperti laptop dan yang lain-lainnya. Lalu kasir juga bisa menggunakan tablet. Untuk software dari servernya sendiri, kami menggunakan XAMPP dengan pengkodean dan database yang disimpan di dalam PHP MyAdmin. Untuk transaksi proses bisnis dari transaksi penjualan warung kopi Klotok ini, itu customer bisa memesan makanan, di mana customer memesan makanan, lalu kasir akan menginput menu yang dipesan, lalu sistem akan melihat apakah bahannya sudah tersedia atau belum. Jika belum tersedia, maka customer bisa memilih pesanan yang lain. Namun jika tersedia, maka sistem akan menampilkan menu yang dipesan dan kasir akan menanyakan nama customer. Lalu customer memberitahu nama kepada kasir. Lalu kasir akan menginput keterangan nama customer pada transaksi. Lalu customer akan membayar pesanan. Lalu kasir bisa menginput jumlah bayar customer. Lalu sistem akan mengecek apakah jumlah uangnya pas atau tidak. Jika tidak pas, maka menampilkan struk transaksi serta jumlah kembalian. Lalu mencetak resi. Namun jika pas, akan hanya menampilkan struk transaksi saja lalu mencetak resi. Lalu sistem akan mencetak struk. Customer akan memberikan struk pada customer. Maksudnya kasir akan memberikan struk pada customer. Lalu customer akan menerima struk, menunggu panggilan pesanan selesai. Lalu pramusaji membuat pesanan customer, memberikan pesanan jadi kepada kasir. Lalu kasir akan menerima pesanan yang sudah jadi dan memanggil nama customer. Lalu customer bisa menerima pemesanan. Untuk proses bisnis dari Noms Ordernya sendiri yaitu customer bisa masuk ke dalam website kami lalu melakukan login dengan menggunakan nomor ponsel dan password. Lalu sistem akan mengecek apakah username dan password yang diberikan oleh customer sesuai atau tidak. Jika tidak, maka customer harus mengisi ulang. Namun jika pas, akan menampilkan halaman utama. Dan customer bisa memilih menu dan jumlah makanan atau minuman. Lalu sistem akan mengecek apakah bahannya sudah tersedia atau belum. Jika belum tersedia, maka customer harus memilih kembali yang tersedia. Namun jika tersedia, customer bisa langsung memilih tipe pemesanan secara dine-in atau take away. Lalu customer bisa memilih metode pembayaran, di mana metode pembayaran tersebut ada dua, yaitu cash dan cashless. Di mana jika cashless, maka sistem akan memilih aplikasi pembayaran, lalu mengecek apakah saldonya sudah cukup atau belum. Jika belum cukup, maka akan kembali ke dalam customer untuk memilih kembali metode pembayarannya. Namun jika cukup, maka akan memproses pembayaran, menampilkan struk digital, lalu membuat pesanan. Lalu pramusaji akan membuat pesanan customer
dan memberikan pesanan jadi kepada kasir. Namun jika cash, maka akan langsung seperti tadi menampilkan kode pemesanan. Sistem akan menampilkan kode pesanan, lalu customer akan memberitahu kepada kasir kode pemesanannya. Jika sesuai, maka kasir akan meng-ACC dari customer, lalu customer akan membayar pesanan, lalu kasir akan menginput jumlah bayar customer. Sama seperti proses bisnis sebelumnya, jika uangnya pas, maka akan menampilkan struktur transaksi saja. Jika tidak pas, akan beserta dengan kembaliannya. Lalu kasir akan mencetak resi dan sistem akan mencetak struk. Lalu kasir akan memberikan struk pada customer, lalu customer akan menerima struk. Lalu customer bisa menunggu panggilan pesanan sudah selesai atau belum. Lalu pramusaji akan membuat pesanan juga, memberikan pesanan jadi kepada kasir. Lalu kasir akan menerima pesanan yang sudah jadi dan memanggil nama customer, lalu customer bisa mengambil pesanan jadi. Untuk metodologinya kami menggunakan metodologi waterfall, yang dimana waterfall adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam model pengembangan perangkat lunak yang menekankan fase-fase yang berurutan dan sistematis. Untuk metodologi waterfall kami, yaitu kami pertama dari pembuatan aplikasi berdasarkan kebutuhan customer dan objek dari studi kasus, lalu dilanjut dengan mendesain dan menentukan alur berjalannya aplikasi, lalu pengaplikasian dari desain yang sudah dibuat, lalu melakukan pengujian pada aplikasi yang sudah dirancang, lalu yang terakhir untuk memelihara dan meningkatkan sistem dari aplikasi. Untuk tahapannya riset kami sendiri, yaitu pertama-tama kami menentukan objek dari studi kasus kami, lalu kami mengumpulkan data dengan cara wawancara terhadap manajemen dari objek studi kasus kami, yaitu Warung Kopi Klotok. Lalu kami menganalisis masalahnya dan mengidentifikasi, lalu kami memberikan hasil dari permasalahan tersebut, bahwa kami sudah memberikan pengeluaran dari masalah tersebut dan memberikan yang lebih efisiensi dan lebih baik dari sebelumnya. Untuk implementasi basis data kami sendiri terdapat 7 entitas, yaitu TB karyawan, TB order, TB customer, TB detail order, TB metode pembayaran, TB stok, TB resep, dan TB menu. Untuk TB order sendiri berelasi terhadap TB karyawan dan TB customer melalui foreign key dari TB karyawan ID karyawan dan TB customer ID customer. TB order sendiri memiliki primary key tentu saja dengan nama ID order dengan tipe data varchar 100. Lalu di TB order juga memiliki foreign key yang berelasi terhadap TB metode bayar dan TB metode bayar. Lalu di dalam TB order juga terdapat total harga, tanggal penjualan, dan jenis pembayaran. Jenis pembayarannya ini sendiri ada 2, yaitu secara dine-in atau secara take away. Lalu dari TB detail ordernya terdapat relasi dari TB order dan TB menu. Yang di dalam TB detail order ini memiliki subtotal, yaitu dan quantity order dan tipe pesanan. Tipe pesanan yang dimaksud di dalam TB detail ordernya ini adalah tipe pesanan secara cashless. Maaf, maksud saya ini secara dine-in atau take away, dan di dalam TB order jenis pembayaran ini adalah jenis pembayaran secara cashless. Lalu di dalam TB metode bayar, yaitu adalah metode bayar adalah jenis pembayaran secara cashless, yaitu bisa dari OVO, Kris, ataupun Shopee Pay, dan yang lain-lainnya. Lalu terdapat juga TB menu, TB resep, dan TB stok. TB menu ini berelasi dengan TB detail order. Lalu dalam TB menu terdapat nama menu, harga menu, dan jenis menu dengan primary key ID menu dengan tipe data varchar. Lalu di dalam TB resep terdapat TB menu ID menu, TB stok ID stok, serve quantity, dan serve satuan. TB menu ID menu ini adalah foreign key dari TB menu. Lalu fungsinya untuk apa TB resep itu? TB resep itu memiliki fungsi untuk memberitahu kepada pramusaji apa saja resep-resep yang dibutuhkan untuk mengelola satu masakan. Lalu terdapat serve quantity dan serve satuan. Serve quantity adalah bahan-bahan yang digunakan dalam satu kali pemakaian. Misalnya dalam pembuatan nasi goreng, tentu saja dibutuhkan nasi. Untuk pembuatan satu kali nasi goreng terdapat 0,1 kg
serve quantity nasi dengan satuan kilogram. Di dalam TP stoknya ini tentu saja ada nama stoknya, quantity berapa banyak stok yang kami miliki, satuannya, dan expired date-nya. Lalu untuk use case dari NOMS ordernya memiliki 3 user, yaitu ada customer, kasir, dan chef. Untuk customer bisa membuka website atau mengakses website. Lalu ada juga pemesanan, di mana dalam pemesanannya terdapat 7 entitas, yaitu tambah pesan, melakukan pembayaran, ubah pemesanan, tipe pemesanan, hapus pemesanan, metode pembayaran, dan mengecek status pemesanan yang juga bisa dilakukan oleh kasir. Dan kasir juga bisa membuka website. Lalu di dalam kasir juga bisa mengonfirmasi pembayaran dan mengelola menu. Di dalam mengelola menu terdapat ubah harga, hapus menu, ubah menu, dan tambah menu. Lalu untuk chef atau pramusajinya sendiri hanya bisa menetapkan status dari pemesanan. Untuk laporannya kami memiliki 5 laporan dengan fungsi-fungsi masing-masing dari laporan tersebut. Pertama ada laporan menu favorit, yaitu untuk menunjukkan menu apa yang paling sering dibeli oleh customer dan seberapa banyak menu tersebut dibeli. Seperti contohnya di dalam foto ini, menu favoritnya itu adalah Indomie dengan total menu yang dibeli yaitu 12 kali dalam per bulan. Lalu untuk view laporan layanannya, ini tuh adalah memiliki fungsi untuk menentukan siapa karyawan yang paling banyak memberikan pelayanan terhadap customer. Seperti contohnya Syed Hussein yang memberikan pelayanan terhadap customer sebanyak 21 kali. Lalu ada juga view laporan penjualan harian. Seperti namanya, laporan penjualan harian untuk memberitahu per hari memiliki penghasilan sebanyak berapa. Lalu ada view laporan tipe pesanan, itu untuk memberikan laporan seberapa banyak tipe pesanan tersebut dilaksanakan, seperti dine in. Sebanyak 63 customer memilih dine in dan sebanyak 62 customer memilih take away. Untuk view laporan frekuensi pembelian customer memiliki fungsi, yaitu untuk memberikan member kepada 3 pemesan paling banyak, memberikan penawaran member. Seperti pada Kevin Kristianto yang melakukan pembelian sebanyak 8 kali dan Vince Aurelia sebanyak 6 kali, yang akan kasir berikan member untuk mereka bisa mendaftar dan terdapat diskon di dalam member tersebut. Untuk kesimpulan dan sarannya, untuk kesimpulannya sendiri, aplikasi NOMS Order sebagai aplikasi transaksi berbasis web akan membuat transaksi menjadi lebih cepat dan efisien bagi pihak customer maupun bagi pihak kasir. Untuk aplikasi NOMS Order menjadi bentuk implementasi transaksi berbasis elektronik, yang mana sebelumnya warung kopi Klotok NOMS masih menggunakan metode transaksi hanya secara tunai saja. Lalu yang ketiga, dengan NOMS Order, kasir yang menggunakan aplikasi ini dapat merasakan kemudahan dari pemrosesan dan pengelolaan terhadap transaksi penjualan yang diharapkan menjadi lebih cepat dibandingkan tanpa menggunakan NOMS Order, dan juga dapat lebih mudah dalam melihat laporan penjualan. Untuk sarannya, belum ada data backup pada aplikasi NOMS Order. Dengan tidak adanya data backup, maka keamanan pada data belum sepenuhnya terlindungi. Lalu yang kedua, belum adanya keamanan dari pencurian dan kebocoran data. Selanjutnya diharapkan untuk menerapkan security data pada aplikasi NOMS Order. Lalu yang ketiga, karyawan dibutuhkan pelatihan untuk mengenal teknologi, karena dalam warung kopi Klotok para karyawan tersebut belum bisa untuk menggunakan transaksi secara online. Sekian dari saya, terima kasih.